Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Mufayyaroh yang dalam hal ini akan menjelaskan tentang koneksi antar materi dari modul 1.1 hingga modul 1.4. Silakan menyaksikan. Hingga kadang kata disiplin menjadi sebuah kata yang tidak nyaman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka kita butuh orang lain atau pihak luar untuk menjadi motivasi eksternal. Dengan kata lain, mereka yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagaimana yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Pada modul 1.4, kita juga mempelajari nilai-nilai kebajikan universal yang juga telah diperkenalkan di modul 1.2, yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan itu sebagaimana yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan diharapkan dari nilai-nilai kebajikan dalam profil Pancasila inilah yang akan menjadi nilai-nilai karakter pada murid kita. Visi guru penggerak yang berpihak pada murid tentunya menjadi sebuah visi untuk setiap guru menjadi pribadi yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan sesama guru agar menjadi agen perubahan paradigma pembelajaran baru, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Bergerak untuk memperkenalkan budaya positif yang membawa murid kepada perubahan positif. Pada modul ini, saya juga belajar tentang 3 motivasi seseorang dalam disiplin. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi inilah yang kita harapkan. Mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini merupakan motivasi intrinsik. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Modul ini juga membelajarkan kepada saya untuk mengetahui perbedaan hukuman, konsekuensi, dan segitiga restitusi. Perbedaan tersebut adalah bahwa disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, dan sudah disetujui oleh murid dengan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran.
Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid atau menjadi pemantau. Segitiga restitusi mengajak kita untuk melakukan penanganan kasus atau pelanggaran dengan 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelas. Hal yang baru yang saya terima setelah mempelajari modul 1.4 ini adalah selama ini saya hanya melaksanakan proses kontrol sebagai guru hanya sampai di monitoring murid atau pemantau, namun sekarang saya mendapatkan ilmu baru bahwa kita bisa menjadi sebagai manajer untuk bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.